وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيها. Terus سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإسراء: رأيت موسى يصلي في قبره عند كثيب الأحمر أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dunia ini orang yang lebih sempurna imannya, amalnya melebihi para anbiya. Tidak ada orang yang lebih sempurna imannya dan amalnya di kalangan para anbiya melebihi para rusul. Di kalangan para rusul tidak ada yang lebih sempurna lagi melebihi ulul azmi minar rusul. Dari semuanya tidak ada yang lebih mulia melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna zahir batin, tidak ada kurangnya. Akhlaknya sempurna, amalnya sempurna, keyakinannya sempurna, jasadnya sempurna, organ dalamnya sempurna. Kalau orang lihat Nabi kita, para hadirin, dia akan berkomentar: ma ra'aitu mithlahu qablahu wala ba'dah. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau ini, enggak sebelumnya, enggak sesudahnya. Kalau beliau berjalan di lorong-lorong Madinah, maka sampai sekian hari orang-orang Madinah tahu bahwa lorong ini belum lama dilewati oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ada harum khusus, yang harum tadi tidak dijual di toko-toko minyak wangi. Dalam hadis riwayat Muslim, salah satu istri Nabi, Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kalau Nabi menggilir beliau tidur di tempat beliau, sering Nabi berkeringat, maka beliau mengumpulkan keringat Nabi di botol, beliau gunakan untuk minyak wangi. Itulah Nabi kita, pimpinannya para Nabi, para Rasul. Tidak ada cacatnya sama sekali. Beliau yang begitu mulia, akhlaknya yang begitu sempurna, jasadnya pun begitu sempurna. Begitu sempurnanya dikatakan oleh para ulama, kalau beliau berjalan itu enggak ada bayangannya. Sak dunia enggak ada yang seperti beliau. Bahkan beliau mulai diciptakan sampai kapanpun belum pernah ketemu hamba Allah yang lebih mulia melebihi beliau, yang lebih sempurna melebihi beliau, satu-satunya. Tidak ada tandingannya.
orang yang memusuhi orang yang beriman punya sikap yang sama kepada beliau, yaitu beliau orang yang luar biasa. Orang-orang musuh beliau sebagian usaha menggagalkan macam-macam program beliau. Tapi mulai beliau sebelum diangkat jadi nabi sampai beliau menjelang hijrah ke Madinah, harta-hartanya, tokoh-tokohnya kafir Quraisy tetap dititipkan di rumah beliau. Mereka mengatakan kami belum pernah ketemu dan mungkin tidak akan pernah ketemu orang yang sejujur Muhammad ini. Kami khawatir kalau harta itu diletakkan di rumah nggak aman. Diletakkan di mana nggak aman. Tapi kalau diletakkan di bawah pengawasannya Muhammad ini, maka pasti akan aman. Walaupun kami nggak setuju dengan dakwahnya, perjuangannya, tetapi mereka tetap menganggap Nabi kita adalah orang yang luar biasa. Suatu hari beberapa tokoh Quraisy dan teman-temannya mengganggu sholatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tengah-tengah beliau sujud, mereka nyuruh beberapa orang meletakkan berabasan unta, kantong yang di dalamnya ada kotoran unta diletakkan di bahu beliau. Akhirnya beliau terganggu ketika mau bangun dari sujud beliau. Maka begitu beliau bangun, beliau ngangkat tangan untuk mendoakan buruk orang-orang yang telah ngusili beliau. Maka semua yang hadir lari tunggang langgang sampai jatuh-jatuh. Ya musuhi tapi ya percaya. Ya musuhi tapi yang ngurmati. Masya Allah. Karena orang itu kalau takut kepada Allah, maka otomatis orang-orang itu dengan dia walaupun benci tetap takut. Masya Allah. Man khafallaha khafahu kullu syai'. Kurang lebih begitu itu kata para ulama. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu segan kepada dia. Saya ini di tempat saya kok gak digubris orang, Pak. Orang-orang pada ndablek, Pak. Di daerah kami saya ini blas nggak ada yang dengar, Pak. Sampai nyetop mobil untuk berhenti mau naik angkot pun nggak ada yang gubris, Pak. Orang zaman sekarang sudah orang-orang edan memang. Jelas saya ini nyegat mereka, ngomong dengan mereka nggak ada yang gubris. Maka sebelum kita nyalahkan orang, mungkin kita yang salah. Karena kita takutnya dengan Allah kurang. Akhirnya makhluk-makhluk itu kita anggap bergerak sendiri. Kita mikir makhluk itu begini, makhluk itu begini, makhluk begini. Namanya makhluk itu yang gerakkan adalah Allah. Makhluk digerakkan Allah untuk mengecewakan kita atau menyenangkan kita, itu pasti ada pelajaran yang kita bisa mengambilnya. La ilaha illallah. Nabi kita yang begitu mulia dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dalam menyampaikan iman, menyampaikan amal, menyampaikan jalan yang benar kepada umat. Beliau diusili, diuji, disakiti oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Taif, oleh kaum beliau. Yang mana secara zahir beliau tidak ada kurangnya sama sekali. Secara batin begitu juga. Untuk jadi contoh kepada kita bahwa memang di antara bentuk ridhonya Allah dari kehidupan kita adalah kita meluangkan waktu kita untuk berpayah-payah, bersusah-susah di dalam mengamalkan dan memperjuangkan agama. Orang yang sempurna, pimpinan yang sempurna,
zahir batin sempurna, dibuat contoh untuk mujahadah. Nasabnya paling tinggi. Bagaimana dengan kita yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, bahkan mungkin kita ini kurang berharga juga. Kok berani-beraninya kita mau dapat kesuksesan, kemuliaan, ridhonya Allah dengan cara yang termudah, dengan cara yang terenak. Tinggal tidur tiba-tiba jadi pengantin dengan bidadari. Nah, ini satu pertimbangan yang tidak layak untuk diteruskan. Teman-teman semua, Masya Allah, selepas beliau berdakwah di kaumnya sekian lama, akhirnya Allah pilih hamba-hambanya yang dikehendaki untuk menemani perjuangan beliau. Merekalah orang-orang awal ini yang akhirnya jadi wali-wali tertingginya umat Muhammad. Karena mereka ikut Nabi di waktu awal-awal mujahadahnya Nabi. Di waktu awal-awal perjuangan, enggak ada yang dukung, enggak ada yang melindungi, enggak ada yang menghormati. Ikut Nabi, resikonya sudah tampak di depan mata. Begitu banyak sekali resikonya. Maka wali-wali tertingginya umat adalah al-ashrah mubasyarah bil jannah. 10 orang yang oleh Nabi dijamin masuk surga. 10 orang ini semuanya adalah hasil dari perjuangan Nabi di Mekah di awal-awal. Yang tertinggi namanya Abu Bakar, yang nama aslinya adalah Abdullah ibn Uthman, yang mana beliau dipuji oleh Nabi. Saya tidak pernah mengajak orang beriman kecuali renung-renung dulu. Tapi saya ngajak Abu Bakar beriman, langsung dia menyambut ajakan saya. Yang Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihi." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar mengungguli imannya seluruh umat. Ini hasil suasana mujahadah di Mekah. Ini suasana yang terbaik itu adalah suasana mujahadah para hadirin. Maka itulah pendidikan Nabi di masyarakat Makkah yang beriman ataupun di masyarakat Madinah. Pendidikan siap untuk berjuang dalam suasana bagaimanapun. Untuk amal agama waktu suka maupun duka. Maka Nabi membentuk masyarakat sahabat, awal-awalnya sahabat, asyrah mubasyarah bil jannah, dari kalangan sahabat di suasana tarbiyah mujahadah. Maka termasuk orang yang biasanya mentalnya lebih dari yang lain. Biasanya ketahanan fisiknya pun melebihi yang lain di seluruh negara. Adalah para pasukan negara itu. Mereka dari latar belakang macam-macam, tapi dididik dengan pendidikan yang sama, yaitu pendidikan mujahadah. Suruh baris berbaris, suruh kehujanan, kepanasan, kedinginan, suruh lari sana, lari sini. Sekian lama, akhirnya muncul pasukan-pasukan yang tangguh, siap dikirim ke medan kapan saja. Walaupun baru pengantin baru, langsung dikirim pun siap.
dari pendidikan mujahadah ini para hadirin. Muncul generasi namanya generasi sahabat. Yang dari mereka muncul pejuang-pejuang yang tertangguh di kalangan umat Muhammad. Versi Romawi, takluk tunduk bertekuk lutut di bawah kaki-kaki mereka. Maka kita biasakan diri kita, keluarga kita, pesantren kita, markas kita, makomi kita, di samping siap enak, enggak enak pun siap juga para hadirin. Selamatan siap, puasa pun siap. Puasa tanpa ada sahurnya kecuali air putih pun siap. Itulah tarbiyah yang telah dicontohkan oleh pimpinannya orang yang terbaik, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara arahan Nabi kepada umat, latihlah anak-anak kalian. Kalau makan tidak sampai perutnya kenyang. Kalau berjalan kadang-kadang enggak usah pakai serandal. Latihlah mereka naik kuda. Latihlah mereka memanah, berenang. Latihan-latihan ini turisu majda akan memunculkan sifat kesatria. Siap enak, siap tidak enak demi perkara yang diyakini memang perkara itu benar. Yang memunculkan generasi-generasi yang siap mengakui salah kalau salah dan terus berpegang kepada kebenaran kalau memang itu benar. Orang yang dididik dalam suasana tela-telo mujahadah, tela-telo enggak mau mujahadah, sukanya makan enak, supaya minum enak, tidur enak, mujahadah sedikit masuk angin. Orang-orang begini ini hanya akan memenuhi toilet saja dengan kotorannya para hadirin. La ilaha illallah. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah berjuang sekian lama di Mekah. Yang ikut hanya sangat sedikit dibanding penduduk Mekah. Tapi yang sedikitnya adalah mutiara tertingginya umat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang Nabi bersabda, Allah telah letakkan kebenaran di hati dan di lidah Umar. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kalau berkata dijamin oleh pimpinannya para Nabi, para Rasul, kalau terbetik di hatinya sesuatu tidak akan pernah keliru. Masya Allah. Kalau Umar berjalan di satu jalan, kemudian syaitan berjalan di jalan itu, tentu syaitan itu akan milih untuk pindah jalan ke jalan yang lain yang tidak berpapasan dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, karena syaitan pernah mencoba, dia berpapasan dengan Umar, begitu berpapasan dia terjerembab, jatuh, kepalanya dua. Maka para ulama karena husnudzonnya kepada sabda-sabda Nabi mengenai fadilahnya Sayyidina Umar, mereka menulis di rumah-rumahnya Umar Al-Faruq. Harapannya syaitan melihat tulisan tadi, sebelum masuk rumah akan terjerembab di depan rumah, tidak jadi masuk. Ini hasil suasana mujahadah di Mekah. Beliau datang di hadapan suku Quraisy. Beliau mengatakan, saksikanlah bahwa aku telah bersaksi bahwa tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Maka beliau dikeroyok oleh orang-orang yang hadir di situ itu. Beliau berkelahi mulai pagi sampai zuhur para hadirin. Masya Allah. Sayyidina Umar ini terkenal ketika waktu zaman sebelum datangnya Nabi,
dikenal sebagai ahli kelahinya orang Quraisy. Di Quraisy sana pernah diadakan lomba berkelahi, lomba gulat, musaraah, MMA. Sayyidina Umar adalah pemenangnya. Tidak ada yang mengalahkan Sayyidina Umar. Selain ketika waktu beliau tertusuk ketika mau wafat, badan beliau enggak depan, enggak belakang, enggak pernah ada lukanya. Sayyidina Umar berbeda dengan umumnya sahabat. Sekian banyak pertempuran beliau ikuti, tidak ada lukanya sama sekali tubuh beliau. Masya Allah. Jadi begitu pinternya menyelamatkan diri dari macam-macam serangan dari depan maupun belakang. La ilaha illallah. Di sana ada Sayyidina Utsman, menantunya Nabi yang begitu malu kepada Allah. Sampai malaikat-malaikat pun juga malu kepada beliau. Pada hormat pada beliau. Sayyidina Utsman. Sukanya berderma. Sampai pasukan terakhir yang dipimpin Nabi dalam pertempuran Tabuk, hampir semua biayanya pasukan itu dibiayai oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai Nabi mengatakan ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Begitu banyaknya jasanya Utsman dalam membantu perjuangan, apa saja yang dikerjakan oleh Utsman selepas ini tidak akan membahayakan dia. Kata para ulama, maksudnya apa itu pelanggaran. Andaikan Sayyidina Utsman melanggar seberapapun, saking banyaknya pahalanya, tidak cukup untuk menyebabkan beliau celaka. Masya Allah. Ibaratnya saking banyaknya pahalanya beliau seperti samudra. Kotoran-kotoran anggap saja seperti kencingnya orang sak temboro, 2 temboro, 10 temboro. Ngencingi laut, laut tetap saja tidak berbau pesing gara-gara kencingnya orang sekian juta orang itu. Di sana ada menantu beliau yang lagi, Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang telah diresmikan Nabi, kalau kamu pengen sampai ke pusatnya ilmu, pintu yang resminya di antara yang diresmikan Nabi adalah pintu memahami agama lewat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuh. Aku adalah kotanya ilmu, pusatnya ilmu, dan Ali adalah bagian dari pintunya. Kok diartikan bagian, Pak? Ya begitu itu. Kalau yang pernah belajar daurah ya begitu itu. La ilaha illallah. Yang Nabi berdoa, ya Allah, di mana aja ada kebenaran, jadikanlah kebenaran itu selalu bersama Ali. Ini semuanya adalah hasil masyarakat Mekah di puncaknya mujahadahnya Nabi dengan sahabat-sahabat yang awal di Mekah. La ilaha illallah. Selepas sekian lama beliau berjuang menyampaikan agama di Mekah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka beliau berharap mau datang keluar Mekah ke satu tempat namanya Taif. Beliau pengen pergi ke sana dengan harapan siapa tahu di sana sambutannya lebih baik. Maka beliau di sana ternyata disambut dengan sambutan yang sangat tidak baik. Beliau dihinakan. Anak-anak kecil suruh melempari batu beliau. Sampai akhirnya sebagian darah beliau yang mulia menetes di tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iman, yang paling lemah imannya para hadirin, harga dia
adalah melebihi 7 petala langit, 7 petala bumi. Bagaimana kalau orang imannya itu sahabat? Bagaimana kalau orang iman itu Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana kalau orang imannya itu seorang nabi? Bagaimana kalau seorang rasul? Bagaimana kalau orang imannya itu adalah nabi besar Muhammad SAW? Tentu harganya sudah tidak ternilai lagi tingginya. Maka netesnya darah beliau yang mulia di tanah ini gegerkan para malaikat, para hadirin. Gegerkan dunia. Para malaikat pada datang pada beliau. Orang-orang yang kurang ajar, kurang asem ini. Ya Rasulullah, kami siap, kami malaikat gunung, kami siap mengangkat gunung-gunung yang sekitar Taif ini kita timpakan pada mereka. Malaikat-malaikat angin begitu juga, malaikat ini, malaikat itu, mereka semuanya datang kepada Nabi, menawarkan macam-macam pembelaan mereka. Mereka enggak terima Sayyidul Anbiya, dihinakan oleh orang-orang kepek itu, para hadirin. Tapi Nabi kita ini, Nabi kita para hadirin, pimpinannya para Nabi, para Rasul. Namanya aja pimpinan para Nabi, para Rasul. Dibimbing oleh Allah. Apa yang beliau sabdakan itu adalah bimbingan dari Allah. Yang mana sikap beliau ketika di Taif berbeda dengan sikap beliau ketika dengan kejadian dengan kabilah Ri'al dan Zakwan. Maka di sini beliau diberi wahyu oleh Allah untuk sayang kepada orang-orang Taif. Tidak, aku berharap akan keluar dari suku Taif yang telah menghinakan saya ini. Aku berharap akan keluar dari mereka orang-orang yang beriman. Akhirnya yang diharap Nabi menjadi kenyataan. Selepas sekian lama akhirnya orang Taif semuanya, para hadirin, dapat hidayah. Tidak ada satupun yang tersisa jadi orang kafir, para hadirin. Ini orang Taif akhirnya tuntas masuk Islam, yang umurnya panjang, para hadirin. Kurang lebihnya begitu. Bahkan dari Taif keluar para dai. Di antara dai yang terkenal adalah Muhammad Ibn Qasim. Ya. Beliau dengan teman-temannya 10.000. Zaman dulu itu rombongan bukan 10 orang, para hadirin, 10.000. Bergerak menuju India, menyampaikan agama. Masya Allah, akhirnya sekian banyak orang dapat hidayah dari satu rombongan ini, belum rombongan-rombongan yang lain yang dipimpin oleh seorang anak yang masih sangat muda, umurnya belum sampai 20 tahun, 17-an atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Akhirnya India menjadi bagian dari yang dapat hidayah. Akhirnya muncul madrasah-madrasah di sana, kerajaan-kerajaan Islam di sana. Dari kerajaan-kerajaan itu ngirim rombongan-rombongan perjuangan, termasuk diantaranya Wali Songo ke Nusantara. Ya minimal ke Jawa. Masya Allah. Berapa banyak, para hadirin, orang dapat hidayah yang asalnya dari datangnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ke Taif itu. Maka daerah-daerah yang kita datangi tidak menyambut kita. Tempat-tempat yang kita datangi, kita usaha menghidupkan kebaikan di sana, belum tampak hasilnya. Jangan putus asa. Orang itu putus asa sebetulnya karena lemah imannya. Perasaannya dia ngukur kekuatan Allah dengan kemampuan dia. Wah, ini imannya kacangan banget ini. Imannya nanggung. Memang kamu gak mampu, tapi jangan kamu bilang Allah gak mampu. Memang kamu sudah buntu, tapi jangan kamu bilang Allah buntu. Allah tahu segalanya. Kalau kamu, rambut kamu sendiri pun gak tahu. Berapa jumlahnya? La ilaha illallah.
Nabi Ibrahim nyontohi kita. Doa di Mekah, ya Allah kirimkanlah ke Mekah hamba-Mu yang mendidik orang Mekah, membersihkan mereka, ngajari iman, amal, hikmah. Nabi Ibrahim doa, sampai Nabi Ibrahim wafat enggak tampak hasilnya. Sampai Nabi Musa diutus enggak tampak hasilnya. Sampai Nabi Isa diutus enggak tampak hasilnya. Sampai selepas sekian ribu tahun muncullah dari hasil doa Nabi Ibrahim. Cucu beliau yang tertinggi derajatnya melebihi semua kakeknya, yang memang di dalam ketentuan Allah sebagaimana yang disabdakan Nabi kita. Secara keputusan, bukan secara munculnya di dunia. Nabi kita sudah jadi Nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan lagi oleh Allah. Ya Rasulullah, kapan telah ditakdirkan untuk engkau menjadi Nabi? Aku telah ditakdirkan jadi Nabi, sedangkan Adam belum diciptakan oleh Allah lagi. Nah, kenapa diutus, dibangkitkan paling akhir? Namanya imam, sesuainya datangnya paling akhir. Biar ketahuan, biar semua orang tahu, inilah imam. Namanya imam tuh datangnya harus paling akhir. Kalau imamnya datangnya duluan, tidak sesuai. Khawatir orang yang ngantuk dikira ini imamnya bukan imam. La ilaha illallah. Tengah-tengah beliau pulang, maka Allah kirimkan ketika beliau sholat rombongan jin yang ikut mendengarkan bacaan beliau ketika sholat, yang akhirnya mereka beriman. Dengan sebab perjuangan beliau di Taif, muncul wali-wali dari kalangan jin yang tingkatan kewaliannya mereka sampai tingkatan bagian dari sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang pasti dapat ridhonya Allah. Bahkan cerita mereka pun disebutkan dalam sebagian ayat Al-Quran. Ada sebagian orang saking ngawurnya, dan ngawurnya diteruskan, ditularkan. Sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Songkon ditole, ngawur ya ngawur, aja sempurna-sempurna lah. Itu namanya ngawur yang sempurna. Kelihatan kalau kamu tuh gak pernah baca Quran blas utawa maca, gak ngerti artinya belas. Yo aja ngono kuwi. La ilaha illallah. Allah telah resmikan dalam surat Jin dan dalam surat-surat yang di surat Al-Ahqaf kalau enggak salah. Bagaimana Allah telah ridha kepada sebagian jin-jin yang telah beriman tersebut. Kalau Allah telah ridha, maknanya ini pasti walinya Allah berhadirin. Wali resmi. Kalau kita ini wali diragukan, kalau ngantuk diyakini para hadirin. La ilaha illallah. Dari Taif beliau melantunkan curhatan-curhatan beliau kepada Allah. Ya Allah, saya di Mekah tidak digubris oleh kerabat saya. Di sini saya dimusuhi yang bukan kerabat saya. Gak apa-apa ya Allah, kerabat musuhi, musuh-musuh tambah musuhi. Saya diserahkan kemana aja terserah, asalkan engkau enggak murka pada saya enggak peduli ya Allah. Apapun yang terjadi, asalkan Allah ridha, beliau mencontohkan kepada kita, enggak usah dipedulikan. La ilaha illallah. Maka selepas tidak terlalu lama, beliau selepas kejadian Taif itu, malaikat-malaikat di langit, penduduk-penduduk langit pada dengar kabar bagaimana Sayyidul Anbiya telah tidak dihormati di Quraisy, tambah enggak dihormati di Taif. Maka yang di langit sana pada usul kepada Allah, ya Allah, kalau orang-orang bumi sudah tidak menghormati beliau, kami umat langit pengen beliau dijemput ke sini untuk kita muliakan, kita hormati setinggi-tingginya penghormatan. Orang-orang bumi sudah engkau
Mulyakan dengan kedatangannya Sayyidul Anbiya. Kami orang-orang langit pun pengen dimuliakan dengan diizinkan Sayyidul Anbiya untuk berkunjung ke kami, biar kami pun ikut termuliakan. Sepertinya Nabi kita dihinakan, ternyata itu adalah awal dari puncak kemuliaan yang terus Allah bagi kepada beliau, bagi lagi, enggak ada habisnya. Maka tengah-tengah beliau istirahat di Masjidil Haram. Ini Isra Mi'raj, ini ceritanya para hadirin ketika beliau iktikaf di bulan Rajab. Maka insyaallah malam ini kita iktikaf. Kalau istikaf kan sudah rutin para hadirin. Iktikaf. Tengah-tengah beliau iktikaf dengan Sayyidina Ali. Allah utus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Maka beliau dijemput oleh malaikat Jibril, telah disiapkan hewan yang begitu cepat langkahnya, yang bernama buraq. Langkahnya, bentuknya mirip-mirip seperti kuda. Makhluk para hadirin, bisa dipegang, bisa dinaiki. Yang mana dalam sebagian riwayat, walaupun mungkin riwayatnya lemah, buraqnya ini bukan sembarang buraq, berbeda dengan buraq-buraq yang lain. Buraqnya ini sering gak doyan makan para hadirin, karena pengen dipilih oleh Allah untuk jadi tunggangannya Nabi akhir zaman. Wes wong nek pengen penak tok, akhirnya jadi gak penak. Nek siap mujahadah, akhirnya meningkat derajatnya. Sampai diceritakan juga dalam sebagian riwayat Nabi punya keledai yang namanya Ufair atau Ya'fur. Ini keledai ini kakek-kakeknya juga biasa berkhidmat kepada para anbiya. Sampai awalnya dia diciptakan, gak tahu berkhidmat kepada Nabi Adam atau Nabi Nuh. Maka Ufair ini doa, ya Allah, pilihlah saya untuk bisa berkhidmat kepada Sayyidul Anbiya. Akhirnya Ufair pun dipilih oleh Allah, neruskan mujahadahnya kakek-kakeknya yang berupa keledai, akhirnya dipilih oleh Allah untuk khidmat kepada Sayyidul Anbiya. Yang begitu pintarnya Ufair. Kalau Nabi pengen mengambil Sayyidina Abu Bakar atau sahabat yang lain, beliau bilang pada Ufair, Ufair panggil Abu Bakar, Ufair panggil ini. Maka Ufair akan datang ke tempat-tempat sahabat itu dan ngetuk pintunya sebelum dibuka. Tidak akan berhenti ngetuk, dicari sampai ketemu, kemudian sahabat paham, oh ini utusan Nabi, ini saya disuruh ke sana. Insyaallah. Sampai keledai pun paham pentingnya mujahadah, berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi kita naik buraq. Masya Allah. La ilaha illallah. Naik buraq. Begitu beliau mulai naik Isra, ada banyak kejadian. Di antaranya syaitan tahu ini Nabi ini dalam perjalanan mulia, dikawal oleh malaikat Jibril. Syaitan tidak putus asa. Dia usaha membawa obor untuk membakar yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Padahal dia ini tahu Sayyidul Anbiya enggak mungkin akan dia celakai, tapi dia pantang menyerah. Pokoknya maju terus, apapun yang terjadi, maju terus untuk nyelakai siapapun, nyelakai Sayyidul Anbiya. Maka malaikat Jibril memberi amalan-amalan kepada Nabi kita. Akhirnya syaitan tuh gagal mencelakai Nabi, bahkan dia akhirnya terbakar, gagal, dan dia menjadi hina para hadirin. Satu pelajaran kata para ulama, bahwa di antara ujiannya amal agama akan ada serangan-serangan. Di antara serangan-serangan enggak tampak,
Yang serangan-serangan itu kalau Allah nggak jaga kita, akhirnya kita nggak bisa amal agama. Pejuang-pejuang agama kok nggak rajin wiritan, akhirnya nanti jadi nggak baik. Kan tidak baik pejuang agama tiba-tiba kesurupan, masya Allah. Tengah-tengah ceramah kesurupan, masya Allah, lucu. La ilaha illallah. Tengah-tengah beliau naik buruk, beliau mendengar panggilan dari kanan, Muhammad sini, Muhammad sini. Ada panggilan dari kiri, Muhammad sini, Muhammad sini. Malaikat Jibril menjelaskan Nabi kita. Yang kanan adalah panggilan Yahudi. Kok kamu tadi sambut, menyambutnya, maka umat kamu akan menjadi Yahudi. Yang kiri adalah panggilan Nasrani. Kalau sampai kamu sambut iya, maka umat kamu akan jadi orang-orang Nasrani. Maka di antara yang banyak ngerusak programnya umat Muhammad adalah program Yahudi, program Nasrani. Ujung-ujungnya orang nyeleweng, pergi ke tempat-tempat yang tidak pas. Nanti pemilik-pemiliknya ujung-ujungnya mbah-mbahnya itu kalau enggak Yahudi ya Nasrani. Programmer kerusakan seluruh dunia. Itu sudah ketentuan Allah begitu itu. Ini bukan mendidik untuk suudzon, ini bukan suudzon, keyakinan. Kalau suudzon kan masih berburuk sangka, memang sudah yakinnya begitu itu. Maka dari hasil Isra Mi'raj itu di antaranya adalah sholat 5 waktu yang tertinggi. Di dalam sholat 5 waktu, setiap kita sholat, setiap rakaat, kita diperintahkan oleh Allah untuk minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan diselamatkan dari dua jalan yang sesat, jalannya Yahudi dan jalannya Nasrani. Jalan yang dimurkai Allah, jalannya Yahudi, jalan yang sesat, jalannya Nasrani. Maka setan paham bahwa program dia ini banyak didukung oleh dua jalan ini. Maka begitu Allah turunkan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah adalah hadiah khusus untuk umat Muhammad, maka setan teriak-teriak histeris. Ngapain sih surat Fatihah kok diturunkan kepada umat Muhammad? Nanti program-program saya banyak yang gagal. Program saya ini banyak didukung oleh program maghdubi alaihim waladhdallin itu. Masya Allah. Maghdubi alaihim dan ad-dallun itu. Masya Allah. Maka kita tiap hari minimal 17 kali diperintahkan oleh agama supaya minta berlindung kepada Allah dari dua jalan yang banyak menghancurkan program-program kebaikannya umat Muhammad. Allah Akbar. Nabi berjalan lagi, tiba-tiba beliau mencium bau yang begitu wangi. Malaikat Jibril menerangkan ini adalah baunya kuburnya Masyitah, wanita yang dulu kerja nyisiri putrinya Fir'aun yang dia beriman. Akhirnya Fir'aun tahu, akhirnya wanita tadi dibunuh oleh Fir'aun, digodok hidup-hidup dengan putranya yang masih sedang menyusui. Untuk jadi pelajaran bagi kita bahwa di antara yang soft pertama dalam nyontohi kokohnya iman, kokohnya amal, pegang teguh di dalam hidayah adalah para wanita. Di antaranya adalah Masyitah, yang namanya kurang begitu terkenal, tapi jasanya, perjuangannya kenal. Masyitah, wanita yang suka menyisir, mustun sisir, masya Allah. Masyitah, wanita yang pekerjaannya menyisir. Maka mulai sejak dulu pejuang-pejuang Islam itu di samping para laki-laki saf awal, selalu saja ada para wanita yang saf awal. Di antaranya dalam umat Muhammad Sumayyah, pertama kali yang wafat sabilillah adalah seorang wanita, bukan laki-laki. Maka beliau berjalan lagi
sampai ke bukit yang berwarna merah. Di situ tuh ada kuburnya Nabi Musa. Nabi kita melihat Nabi Musa sedang sholat. Itulah di antara kesibukannya para anbiya di kuburnya ngerjakan sholat. Yang di antara isinya sholat adalah doakan hidayah untuk umat. Para anbiya ini derajatnya begitu tinggi, hidupnya pimpinan hidayah, asbab hidayah. Selepas wafat pun di antara kesibukannya di kubur-kuburnya adalah doakan umat supaya dapat hidayah, doakan umat supaya selamat. Dalam hadis riwayat Tabarani yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para anbiya ini adalah orang-orang yang hidup di kubur-kubur beliaunya, mereka ngerjakan sholat. Kadang-kadang kita ini bilang, saya pengen dakwah sampai mati. Oh, itu terlalu pendek kan. Umur kita hanya 70-60 tahun. Andaikan lebih itu biasanya jarang-jarang. Kalau orang mikir saya setelah wafat pun saya minta pada Allah supaya jadi asbab hidayah. Dan itu terjadi. Kepada selain para anbiya pun terjadi. Sahabat-sahabat yang telah wafat mereka pun masih mikirkan teman-temannya biar terus dalam hidayah dan terus jadi menyebarkan hidayah. Sebagian sahabat Nabi yang telah wafat, mereka kirim salam pada Nabi, kirim salam kepada para teman-temannya. Maknanya mendoakan teman-temannya biar pada selamat dan disayang oleh Allah. La ilaha illallah. Akhirnya Nabi kita sampai ke Baitul Muqaddas. Yang malam itu penguasa Ilya, penguasa Baitul Muqaddas, daerah situ, punya peraturan setiap malam masjid di Baitul Muqaddas itu harus dikunci, tutup. Maka malam itu pintu masjid nggak bisa ditutup, pintu gerbangnya nggak bisa ditutup, didorong-dorong oleh semua petugasnya, nggak bisa ketutup. Kata petugasnya, seakan-akan kami ini mau nutup itu seperti nabrak gunung, seperti ada gunung yang nyengkali pintu itu. Padahal nggak ada apa-apanya, itu ditutup nggak bisa. Masya Allah. Maka buruk ditambatkan di situ itu. Buruk ini bisa ditunggangi, tunggangannya copot dan bisa dihentikan dan ditali seperti kuda begitu, ditali di situ itu. Maka beliau sholat 2 rakaat di Baitul Muqaddas. Pagi harinya penguasa Ilya, penguasa daerah situ, tanya kepada pasukannya, ada laporan apa? Ini ada laporan kejadian tadi malam yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa? Pintu masjid nggak bisa ditutup, seakan-akan kami kecengkalan terhalang oleh gunung. Kami sudah mengumpulkan sekian banyak orang untuk nutup, nggak bisa. Maka Raja Ilya terkejut. Wah, saya yakin tadi malam Nabi yang dijanjikan dalam Injil, Nabi akhir zaman mampir ke masjid kita untuk berbuat ibadah di masjid kita. Oh, ternyata Nabi akhir zaman sudah sampai ke tempat ini. Ini tandanya Nabi akhir zaman sudah sampai tempat kita, yakin saya. Maka Nabi kita di Baitul Muqaddas dibimbing oleh malaikat Jibril untuk mendekat ke Mi'raj. Mi'raj artinya tangga para hadirin. Mi'raj. Jamaknya apa? Ma'arij ya. Mi'rajun, mi'rajani, ma'arij. Maka buruknya itu enggak sampai ke langit ke-7. Buruknya sampai ke bumi, namanya Baitul Muqaddas itu saja. Kadang-kadang orang saking semangatnya, Nabi naik buruk sampai Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Nah, bagus banget ngawurnya. La ilaha illallah. Isra. Lah Isra ini naik buruk para hadirin. Kalau Mi'raj naik tangga. Isra naik buruk, Mi'raj naik tangga. Tangga yang begitu indah, sangat-sangat indah. Tangga
yang jadi lewatannya nyawa-nyawanya orang beriman untuk menuju langit, menuju surga, menuju macam-macam kenikmatan akan lewat situ. Semoga termasuk kita, Pak. Jadi ini jalurnya khusus para hadirin. Karena jalurnya khusus bisa kecepatannya sampai ke tujuan khusus. Lah ini ke matahari aja berapa ribu tahun, Pak, sampai ke atasnya lagi. Oh, itu kalau pakai pesawat kamu nggak sampai-sampai. Nah, ini ada tangga khusus, tangga gaib. Makanya lagi lewat situ langsung sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, ketemu Allah. Bila naik lagi ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah bila kaifin wala mithal. Akhirnya Nabi kita diberi hadiah sholat 5 waktu untuk diwajibkan kepada umat sebagai hadiah yang begitu agung untuk umat Muhammad. Nerima jemputannya ketika beliau di masjid. Kemudian perjalanannya dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebelum ke Masjidil Aqsa sempat mampir sebentar ke calon masjid, ke calon Masjid Nabawi, turun sebentar untuk sholat di situ itu. Kemudian sampai ke langit, di sana di antara ceritanya mampir ke masjidnya para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur. Ketemu dengan Allah, diberi sholat 5 waktu untuk dikerjakan lagi di masjid. Inilah ceritanya bulan Rajab begitu itu. Umat Muhammad diajari oleh nabinya, perjuangan kamu, Islam kamu, agama kamu, iman kamu itu tidak lepas tempatnya, perjuangannya, perkembangannya dengan tempat yang di bumi yang namanya masjid itu, Pak. Orang kalau pengen terawat agamanya tidak akan boleh pisah kehidupannya dari mengakrabkan diri dengan masjid. Sampai wanita-wanita di rumah kalau pengen jadi solihah, pengen jadi wanita yang diridhoi Allah, maka dia harus sering-sering menghadap ke masjid yang pertama, ke Ka'bah. Sebentar-bentar sholat 5 waktu, sebentar-bentar tahajud, sebentar-bentar sholat sunnah. Masya Allah. Maka orang kok enggak sering menghadap ke masjid itu, biasanya diyakini pasti akan errornya berat, para hadirin. Masya Allah. Sulit menjaga imannya dengan baik, apalagi menjaga amalnya. Beliau turun ke dunia selepas berkenalan dengan penduduk langit, selepas beliau berkenalan dengan para anbiya, maka seluruh anbiya ikut turun nyertai beliau sampai semuanya kumpul di Baitul Muqaddas. Beliau mengimami salatnya, arwahnya seluruh para anbiya dan jasadnya sebagian para anbiya, karena sebagian nabi turun dengan jasadnya ikut salat di belakangnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya adalah Nabi Isa dan Nabi Idris. Peresmian bahwa Nabi kita telah resmi diangkat. Sebetulnya mulai awal sudah diangkat. Resmi prakteknya ngimami, menghadap kepada Allah, ngimami para anbiya keseluruhannya, tidak ada yang tidak hadir walaupun satu. Masya Allah. La ilaha illallah. Yang mana sholat ini adalah kunci ketertibannya umat. Maka selepas iman, rukun Islam ada 5. Pertama kali adalah iman, syahadat. Yang kedua adalah sholat. Kalau orang pengen imannya berbuah amal, maka harus merhatikan sholatnya dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Kalau orang bisa menjaga sholatnya, Allah akan tolong dia untuk menjaga amal-amal yang lain. Kalau tidak bisa jaga sholatnya, amal-amal yang lain akan sulit untuk dijaga. InsyaAllah kita niat para hadirin. Perjuangan-perjuangan agama ini kesempatannya hanya sekali ketika kita hidup ini. Orang itu kalau nggak berjuang, pahalanya dikhawatirkan jadi dikit para hadirin. Lahir gede mati, lahir gede mati. Malaikat nyatat amalnya itu hanya 1 baris kepanjangan. Nah, jadi kalau orang itu berjuang, walaupun punya pengetahuan baru sedikit, kalau dia merjuangkannya dari yang sedikit itu, dia
bisa jadi kaya raya para hadirin. Di akhirat dia akan terbelalak dengan berbagai macam anugerah Allah yang Allah telah berikan kepada dia. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk latihan, berjuang dan berjuang lagi, siapa yang siap untuk keluar 1 tahun, silahkan berdiri dan maju para hadirin. Monggo bismillah. Pertama, taskil ke negeri jauh. Beberapa negeri sudah ditakasahkan orang tua kita kepada kita, di samping Mekah Madinah. Temboro juga akan mengirimkan jamaah ke Australia, juga ke Suriname, Jepang dan semua negara ASEAN. Monggo bismillah. Niat negeri jauh. Niat rumiyin Pak, monggo bismillah. Yang niat negeri jauh, Mekah Madinah dan juga beberapa negara yang lain. Silakan bismillah. Oke, daftar rumiyin. Daftar rumiyin, niat, setelah itu kita musyawarahkan. Monggo ke depan Pak, ke depan, silakan ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan para hadirin, silakan, Masya Allah. Monggo ingkang negeri jauh, persiapan negeri jauh, ingkang sampun niat, badhe niat niki mungkin kita persiapan lan kita musyawarahkan samudayanipun. Monggo bismillah. Negeri-negeri jauh nunggu jamaah saking Indonesia, saking Temboro, monggo. Silakan, monggo insyaallah. Negeri jauh sejauh-jauhnya. Nah. 1 tahun yang mau berangkat mungkin insyaallah, atau yang sedang ada di markas biar tafakut lagi masyaallah. Monggo teman-teman alumni pesantren ingkang sampun lulus, monggo bismillah. Niat 1 tahun, baik alumni pesantren ataupun dari halaqah. Bismillah, silakan. Yang niat 1 tahun, silakan ke depan. Yang niat 1 tahun, bismillah. Silakan yang akan berangkat 1 tahun atau jamaah 1 tahun yang sekarang masih ada di markas, silakan untuk ke taskil untuk kita musyawarahkan programnya. Masya Allah, silakan. Sudah saya tahasus. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. 4 bulan 40 hari IPB, dalam negeri, jalan kaki, jalan mobil, Masya Allah. Dan berapa hari saja. Silakan, Masya Allah, silakan maju, Masya Allah. Monggo bismillah. 4 bulan 40 hari, baik rute IPB maupun dalam negeri. Monggo bismillah. Monggo bismillah. Yang niat ke depan mencatatkan nama. Setelah itu kita mulai tahapan demi tahapannya sesuai dengan yang diarahkan oleh orang tua kita. Bismillah, monggo. Yang niat 4 bulan 40 hari, baik untuk IPB, negeri tetangga, negeri jiran maupun dalam negeri, monggo bismillah. 4 bulan 40 hari atau berapa hari saja, silakan. Kita catatkan nama kita, niat kita, dan ini adalah bagian daripada amal besar kita. Setelah itu kita musyawarahkan persiapannya. Silakan, bismillah, monggo. Mas Surat, Masya Allah, kita ajak istri-istri kita untuk latihan berjuang juga para hadirin. Masya Allah, siapa yang mau keluar Mas Surat berapa hari saja, Masya Allah, silakan dicatat namanya, Masya Allah. Monggo, niat Mas Surat Pak, 40 hari, 20 hari, 10 hari, atau berapa hari saja, silakan. Taskil Mas Surat sebelah kidul, monggo bismillah. Dan halaqah-halaqah yang akan memberangkatkan jamaah Mas Surat dalam waktu pekan-pekan ini, silakan melaporkan ke tim taskil untuk dimusyawarahkan rute dan sebagainya. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا
مشرقا بقدومه يا خير مولود